kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Akhirnya, Claire Nesan memenangkan turnamen Dewa Perang. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika tekanan Rose muncul. Tapi betapa bagusnya itu. Aku datang dengan sesuatu yang diimprovisasi. Dengan penampilan itu, dia menghilangkan semua atmosfer yang terbentuk di tempat itu. Tapi pada saat yang sama kali aku berpikir, hei, ini bisa dilakukan. Mendapatkan secercah inspirasi dan mengambil semua panggung lagi. Dengan itu, semuanya diputuskan. Dunia sedang bergerak sejak kita lahir. Dan orang-orang menjalani hidup mereka selama ini mereka memikirkan urusan mereka. Namun, ada kalanya suatu panggung tidak bergerak sesuai dengan naskah. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menghargai perasaan fleksibel itu dan mencoba untuk berpikir lebih banyak improvisasi dalam situasi apapun. Bagaimanapun, festival berakhir dan ibu kota kembali ke hari-hari kesehariannya. Sepertinya beberapa orang sibuk dengan masalah kerajaan Oriana. Tetapi aku seorang bangsawan biasa. Jadi itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku maju menuju semester keduaku dengan ketenangan. Rupanya sesuatu atau faksi lain sedang melakukannya dengan sesuatu atau faktor lain di dalam kerajaan Oriana. Jika perang saudara benar-benar terjadi, maka aku sangat ingin mengganggu itu. Aku sangat menantikannya. Sungguh, akademi melanjutkan studi seperti biasa. Mengesampingkan hilangnya Buketos Rose. Aku merasa kasihan padanya. Tapi, terkadang begitulah hidup. Beberapa mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah karena semacam kebencian. Karena menginginkan tahta dan hal seperti itu. Tapi kebenarannya masih belum jelas. Tapi apapun alasannya, aku akan mendukung jalan yang dia ambil. Sebenarnya, aku ingin dia hidup bahagia di tempat lain. Sementara itu, saat saudara perempuanku memenangkan turnamen, dia agak sibuk dengan sambutan, pesta dan apapun itu. Dia sudah terlihat seperti gadis kelas atas. Meskipun aku kembali ke akademi sebelum liburan musim gugur. Dia benar-benar menjadi terkenal dalam sekejap mata. Sekarang aku bebas. Itu terus menggangguku setiap hari. Jadi tanpa memiliki pilihan yang lain, aku harus berpartisipasi dalam salah satu perayaan mereka. Jadi, sekarang aku sedang makan malam di salah satu restoran di grup Mitsugoshi. Aneh. Kenapa ada begitu banyak hidangan mewah? Aku pikir aku meminta paket orang miskin untuk waktu yang terbatas. Aku tidak benar-benar berharap kamu menjadi begitu banyak akal. Bahkan makanan di istana tidak semewah ini, kata kakak perempuanku sambil melihat ke makanan di atas meja. Belum lagi, ini adalah ruang VIP. Aku pikir mungkin mereka salah orang. Jadi dalam perjalanan ke kamar mandi, aku bertanya pada salah satu staf gadis atau tidak. Itu bukan kesalahan. Aku berkeringat. Aku hanya berharap mereka tidak membebankan biaya tambahan setelahnya. Meskipun ini adalah bagian dari grup Mitsugoshi, ini mungkin sebuah layanan spesial dari Gamma. Kurasa itu karena CEO Mitsugoshi adalah temanku. Pembohong. Tidak, aku serius. Itulah mengapa mereka memberi kita layanan ini. Petik 1. Jika kamu ingin menceritakan lelucon, buatlah lebih sederhana dan lebih menyenangkan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak meragukan apapun. Aku tahu kamu berusaha sangat keras untuk membawaku ke tempat ini. Kata kakakku tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama aku melihatnya dalam suasana hati yang begitu baik. Sangat baik. Aku suka restoran Mitsugoshi. Mereka selalu menyajikan makanan yang sangat enak dan lezat. Inovatif. Ini pertama kalinya aku makan daging sapi panggang. Petik 1. Iye gelombang. Dan dengan cara itu, kami berdua menikmati makanan kami. Anerose dikalahkan. Iris sama menyerah di tengah jalan. Dan Jimina didiskualifikasi. Berpikir seperti itu, aku hanya beruntung menang. Itu benar. Kamu seharusnya menyangkal itu. Tentu saja tidak. Kamu menang karena kamu sangat kuat, Nesan. Benar. Itu berkat kekuatanku. Tetapi orang lain tidak berpikir dengan cara yang sama. Yah, sudah jelas. Katakan lagi, betapa bodohnya mereka tidak mengakui kekuatan Nesan. Apakah mereka tidak punya mata untuk melihat? Aku tidak menyalahkan mereka. Mereka hanya rakyat biasa. Namun,
Aku bukanlah wanita yang diam dalam menghadapi rumor seperti itu. Petik 1. Bukankah sudah waktunya bagi Nesan untuk belajar bagaimana menjadi lebih dewasa? Satu lagi dan aku akan marah. Sialan orang biasa. Nesan. Mari kita tunjukkan pada orang-orang bodoh itu kecantikan dan kebenaranmu. Tentu saja. Itulah yang akan aku lakukan. Dan tentu saja, kamu akan membantuku. Petik 1. Ogah. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Selain itu, ini juga untuk kebaikanmu. Petik 1. Demi diriku. Begitulah faktanya. Apa yang kamu rencanakan setelah lulus? Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan banyak pekerjaan dengan nilai biasa-biasa saja. Petik 1. Nah, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku belum memikirkan masa depanku. Kakakku yang akan mewarisi rumah. Jadi aku harus bekerja di suatu tempat. Sejujurnya, pekerjaan bangsawan dan tempat-tempat semacam itu tidak mungkin dilakukan. Aku ingin pekerjaan yang membuatku terlihat seperti karakter sampingan. Aku tahu. Aku akan menjadi penjaga gerbang A. Peran yang menghentikan protagonis dan berkata, kau tidak bisa lewat jika kau tidak membayar pajak masuk. Petik 2. Penjaga gerbang A. Untuk apa? Itu. Petik 2. Artinya, normal. Kurasa. Tahu, itu bukanlah pekerjaan untuk seorang bangsawan. Belum lagi kerja keras. Dengan 2 shift dan tidak ada liburan. Benar juga. Aku tidak ingin pekerjaan tanpa liburan. Bagaimanapun, aku masih ingin bertindak seperti itu. Keunggulan dalam bayang-bayang. Bagaimana dengan penjaga penjara? Lebih buruk, kau harus berurusan dengan sampah dunia. Petik 1. Gelombang baiklah. Aku akan memikirkan tentang apa yang ingin aku lakukan di masa depan. Selama aku bisa melakukan hal yang ingin aku lakukan, aku tidak keberatan dengan pekerjaan apa yang kudapatkan. Petik 2. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Itu rahasia. Hal-hal yang sangat penting bagiku. Aku memilikinya hanya untukku dan untuk tidak ada orang lain. Ya. Aku sudah mengerti bahwa kamu tidak ingin mengatakan apapun. Tapi serius. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong dan jangan tinggalkan hal semacam ini untuk nanti. Petik 1. Kenapa kamu mengatakannya seperti itu? Nah, itulah yang coba dikatakan oleh semua kata-kata dan tindakanmu kepadaku. Tidakkah kamu mengerti? Ya, terserah. Tidak, terserah. Ini adalah sesuatu yang akan mempengaruhi masa depanmu. Jangan membuat rencana untuk liburan musim gugur. Jika kamu melakukan semua yang aku perintahkan, maka entah bagaimana aku akan bisa memasukkanmu ke dalam Ksatria kerajaan. Tunggu. Apa maksudmu? Fufu. Segera perburuan leluhur vampir. Ratu Darah. Akan dimulai. Kita berdua akan pergi. Tapi jangan khawatir. Kamu hanya harus tetap di belakangku. Kata kakakku. Tersenyum dengan ekspresi tak tergoyahkan. Setelah menyelesaikan makan malam kami berjalan melalui jalan-jalan ibu kota pada malam hari. Ketika aku mencoba membayar di resepsi, mereka memberitahuku bahwa itu tidak perlu. Kurasa itu semua berkat Gama. Padahal kakakku baru saja menang turnamen Dewa Perang. Jadi mungkin itu alasannya juga. Aku tidak yakin. Kita sudah melewati jam malam. Jangan khawatir. Aku minta izin dengan mengatakan aku harus menghadiri perayaan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jalanan pada malam hari di kota ini sangat sepi. Menegangkan. Ada bulan sabit bersinar. Meskipun aku merasa itu sedikit lebih merah dari biasa. Apa itu? Aku bertanya pada Nesan. Bulan terlihat sedikit lebih merah dari biasanya. Betulkah? Aku melihatnya sama seperti biasanya. Petik 1. Bisa jadi. Sekarang aku memikirkannya. Tidak masalah apakah bulan lebih merah atau biru. Juga, dengan warna merah itu terlihat lebih keren. Itulah yang aku pikirkan. Kita berbicara tentang Ratu Darah, bukan? Benar. Aku kira kamu pasti sudah tahu itu akhir-akhir ini bawahan Ratu Darah mereka meninggalkan kota tanpa hukum untuk mendatangkan malapetaka. Petik 2. Oh, aku tidak tahu. Semua negara terdekat melihat itu sebagai ancaman. Jadi mereka meminta persatuan Ksatria sihir untuk melawannya. Petik 1. Oh begitu. Oleh karena itu,
Di sini juga sekelompok satria sihir kelas 1 dibentuk untuk misi penaklukan. Tentunya karena mereka banyak orang yang menganggap dirinya lebih kuat dibandingkan yang lain. Ini bukan sekelompok kecil satria biasa. Oh, itu sebabnya aku akan membawamu bersamaku di jalan. Jangan khawatir. Kamu bisa hanya menonton dari belakang. Tempat yang aman. Serahkan sisanya padaku. Tidak akan ada masalah. Setelah itu, fakta bahwa kamu pergi bersama berarti kamu akan mendapatkan sebagian dari imbalan juga. Aku mengerti. Jika aku meninggalkan kesan dalam misi ini, akan mudah bagimu untuk diterima dalam Ksatria Kerajaan. Setelah dari segalanya, aku bertemu Kapten di pesta beberapa hari yang lalu. Jadi aku dapat merekomendasikanmu bersamanya jika kamu mau. Misi dimulai pada musim gugur. Ada beberapa ksatria terburu-buru yang sudah pergi ke tempat itu. Tapi tidak masalah. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Petik 1. Saat itu, angin meniup bau darah. Sangat kuat. Jadi mungkin seseorang telah meninggal. Tidak butuh waktu lama bagi kakakku untuk menyadarinya. Baunya seperti darah. Sangat dekat dari sini. Kakakku berhenti dan aku melihat ke salah satu gang yang gelap. Tetap di belakangku. Baik, kakakku meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya dan aku berjalan ke gang. Aku mengikutinya dari belakang sedikit lebih jauh. Di sana, di ujung gang, sesosok tubuh hitam terlihat. Diikuti dengan suara gigitan. Yuh, dia sudah mati. Kakakku menghunus pedangnya, mencoba menghindari teriakan terkejut. Dengan cepat, benda hitam itu berbalik seolah-olah menyadari kehadiran kami. Sosok itu adalah seseorang. Manusia berlumuran darah. Tidak juga. Itu adalah makhluk dengan mata merah bersinar. Membuka mulutnya dengan aneh dan terlihat. Taringnya yang tajam. Darah merah jatuh dari mulutnya ke tanah. Ada sisa-sisa orang lain yang baru saja dimakan. Jatuhkan senjatamu dan menyerah. Benda itu melompat. Mencoba menggigit kakakku. Itu adalah gerakan binatang. Kakakku menghunus pedangnya. Menyinari pedangnya di bawah sinar bulan. Dan dengan cepat, memotong tubuh makhluk itu. Aku memperingatkanmu, kakakku berkata pada makhluk yang terputus. Namun, apakah dia masih hidup? Sosok itu menyeret separuh tubuhnya ke tanah. Merentangkan tangannya dan meraih kaki kakakku. Betapa gigihnya. Kakakku mengambil pedangnya lagi. Dan kali ini, dia memotong tenggorokannya. Mata merah dan lemah itu menatap kakakku sejenak dalam diam. Sedikit demi sedikit, bau darah yang kental mulai mengembang dan menghilang di tengah-tengah gang. Goul, mungkinkah itu ulah Ratu Darah? Meskipun dia memiliki sosok manusia, kulitnya pucat, seolah tidak ada darah yang tersisa. Matanya merah dan taringnya tajam. Gerakannya seperti binatang, dan kekuatan hidupnya tidak normal. Meski tidak ada alasan tersisa di kepalanya. Bukankah para Goul adalah budak vampir? Aku tidak tertarik dengan Goul. Tapi aku bertanya-tanya seberapa kuat vampir itu. Monster, kata kakakku. Melihat ke bawah. Nesan, Goul adalah manusia sebelumnya. Sepertinya begitu. Belakangan ini aku sangat ketakutan. Kadang-kadang aku membayangkan bahwa suatu hari aku akan kehilangan akal. Dan aku akan menjadi monster. Sama seperti mereka. Kamu tidak akan kehilangan apapun karena kau pun tak. Dia memukulku. Diam. Aku mendengar bahwa Putri Rose dirasuki iblis. Meskipun itu mungkin hanya rumor. Tapi, aku belum menceritakan ini kepada siapapun. Tapi aku mungkin juga memiliki kutukan iblis. Memiliki. Tanyaku dengan tenang. Bertahun-tahun yang lalu aku memiliki tanda hitam di punggungku. Aku takut. Dan aku tidak memberitahu orang lain. Tapi tanda itu terus menyebar. Baru pada satu hari itu, aku mulai merasa lebih baik dan tanda menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Aku lega. Seperti, wah, sudah sembuh, tapi aku memeriksanya baru-baru ini. Dan tampaknya tidak ada cara untuk menyembuhkan tanda kutukan iblis. Jika tanda hitam itu benar-benar kutukan iblis, maka suatu hari aku akan. Menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Karena aku sudah menyembuhkanmu. Konyol. Hanya bercanda. Apakah kamu benar-benar mengira aku memiliki kutukan? Kata kakakku. Melihat ke langit dengan senyuman.
Meski begitu, belum pasti aku bisa selalu berada di sisimu. Jadi ingat, kamu akan datang musim gugur ini bersamaku. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mari kita panggil Ksatria. Kakakku berbalik dan berjalan. Aku melihat sekali lagi ke langit. Dan ya, bulan lebih merah dari biasanya. Kesampingkan itu, dia tertarik pada vampir. Dan kota tanpa hukum itu juga terdengar menarik. Aku berada di kamar tidurku sambil mendengarkan laporan beta. Sepulang sekolah, biasanya waktu untuk mendengar laporan dari Shadow Garden. Posisi Dung setelah insiden di turnamen Dewa Perang adalah aku memikirkan beberapa hal dan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikatakan kakakku. Tapi di antara mereka, yang paling mencolok adalah Outlaw City. Akhir-akhir ini, aku hampir tidak pernah berburu bandit. Dan karena ini adalah kota tanpa hukum dari mana kita berbicara. Mungkin ada bandit bahkan di bawah batu. Dan benda-benda bandit adalah barang-barangku juga. Epsilon sekarang bisa bergerak dengan lebih mudah. Sedangkan di dalam kerajaan, Oriana, sekarang, kakakku juga berbicara kepadaku tentang apa yang akan aku lakukan di masa depan. Pada dasarnya, kalau aku bawa uang dari rumah seharusnya tidak ada masalah, bukan? Aku bisa melakukan apa yang kusukai selama aku mendapatkan uang. Dan seperti di kota tanpa hukum ada bandit bahkan di bawah batu. Mereka pasti punya banyak uang yang didapat dari pekerjaan kotor. Jadi aku akan menyingkirkan mereka dulu dan kemudian aku akan menyimpan kemenangan. Jadi aku membunuh 2 burung dengan 1 tembakan. Betapa sederhananya, kekuatan Shadow Garden terus tumbuh secara konstan. Sementara di Laboratorium Alexandria kami telah mengembangkan mesin uap yang jika aku bisa mendapatkan cukup uang untuk hidup seumur hidup, aku tidak akan membutuhkan pekerjaan lagi. Terlebih lagi, dan jika aku bosan, aku bisa mencoba bertindak sebagai penjaga pintu, pengawal, pengangguran dan bahkan bisa membuka toko roti. Orang yang berhasil mendapatkan uang dalam jumlah besar cenderung hidup terpisah. Dari itu, sungguh kalimat yang bagus yang baru saja aku buat. Jika ada, aku juga mendengar bahwa ada 3 faksi utama di kota tanpa hukum. Sayangnya, salah satunya harus disingkirkan. Aku ingin tahu mana yang akan aku hancurkan. Gelombang aku bisa menghancurkan ketiganya. Tapi itu tidak akan menyenangkan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Ratu Darah adalah salah satu yang membuatku paling emosi. Aku bisa membayangkan banyak cara untuk menghilangkan leluhur vampir yang terkenal itu. Tapi aku juga ingin menyelamatkannya untuk yang terakhir. Seolah-olah itu adalah hidangan penutup. Apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Bagaimanapun, saat ini faksi terkuat di kota itu adalah dari Ratu Darah. Dan itu saja untuk laporan saya. Jika Anda ingin bertanya atau tidak senang dengan sesuatu, beritahu saya. Dan saya akan melakukan apapun itu memperbaiki. Bau, kataku pada beta yang sedang berlutut. Dengan kepala menunduk. Dan dia gemetar sedikit. Kota tanpa hukum. Bau darah. Ternyata bukan aku. Beta bergumam pelan. Sepertinya Ratu Darah sudah mulai bergerak. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.